Karena kepada kita Tuhan bukan Allah. Allah itu bukan Tuhan kita, Allah itu Tuhannya orang Islam. Untuk mengerti ini saudara, perhatikan firman-Nya. Saya mau ajak saudara berpikir begini. Menurut saudara, Tuhan antar agama itu sama atau tidak? Oke. Tidak samanya dari mana? Kita tahu dari firman-Nya. Coba renungkan. Masing-masing agama punya kitab suci tidak? Punya. Kalau masing-masing agama punya kitab suci, berarti itu firman-Nya siapa? Firman-Nya siapa? Tuhan mereka masing-masing. Betul? Nah, saudara tahu firman Allah yang dimiliki oleh orang Islam? Firman-Nya berkata, boleh kawin sampai 4. Kalau mampu boleh terus. Nah, itu Allah. Kalau kita panggil dia Allah, beda. Karena Tuhan kita firman-Nya nggak begitu. Cerai aja nggak boleh. Lu ngerti nggak sih? Allah berfirman, membunuh orang Kristen dan orang Yahudi itu pahalanya ke surga. Lu betul nggak sih? Lu bayangkan, ngapain kita panggil dia? Hormati syahadat Islam, kembalikan kepada yang punya Tuhan. Setuju? Jadi Allah itu bukan Tuhan kita, itu Tuhan mereka. Wisnu punya firman nggak? Punya. Di kitab suci mereka. Orang Hindu, orang Sikh, orang apa punya firman. Karena Tuhannya beda. Nah, dari firman mereka masing-masing, kita tahu Tuhan mereka itu seperti apa. Tuhan kita firman-Nya, kasihlah musuhmu, berkatilah orang mengenai kamu. Kalau Allah firman-Nya lain. Jadi kita harus membedakan. Lalu kenapa kitab suci kita ada kata itu? Penterjemahnya yang salah. Siapa yang masih punya Alkitab bahasa Jawa terjemahan lama, bukan yang baru? Pakai kata Yehuwa. Betul? Yang orang Jawa pernah punya Alkitab bahasa Jawa yang lama? Nggak ada kata Allah di situ. Bahasa Batak sama Jehovah. Saudara, jadi mari kita kembalikan. Kalau masih ada yang nggak percaya, saya lihat kamusnya. Ayo kita baca kamusnya di belakang. Lembaga Alkitab nulis kamus ini begini. Bagian belakang cari kata Tuhan. Kita akan melihat kebenaran ini. Huruf T kata Tuhan. Sudah saya baca. Tuhan salinan dari nama Tuhan Israel, bukan Allah Israel. Israel nggak ada Allahnya. Allah itu ada di Mekah sampai hari ini. Hormati dia. Maka itu kenapa semua orang Muslim harus kiblatnya ke Mekah kalau sembahyang? Karena Allah di dalam situ. Jadi hormati mereka dengan itu. Tuhan salinan dari nama Tuhan Israel, yaitu siapa? Siapa? Yahweh. Ya sudah. Kalau saudara masih ngotot, ya kalau yang ngotot, maka jangan berkata haleluya. Kalau engkau ngotot, gantilah haleluya. Harus konsekuen. Loh ya enggak? Kenapa kita enggak mau panggil nama Yahweh tapi mau ngomong haleluya? Kalau enggak ya ganti sendiri haleluya mulai hari ini. Maka alamatnya salah kalau haleluya. Betul, haleluya arti mengagungkan Allah. Beda. Haleluya, itu yang benar. Maaf, saya tidak diskusi tentang teologis. Saya hanya mengajak saudara menghormati orang Islam. Betul tidak? Kan memang beda. Dari firman-Nya kita bisa tahu siapa Tuhan masing-masing itu. Oke? Kalau saudara masih bingung, minta Roh Kudus menjelaskan. Saya lanjutkan. Ayat 10, 1 Korintus 2. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Nah, saya mau tanya, nyanya di sini nyatakan apa? Ayo baca, nyanya itu nya apa? Menunjukkan kata kepada apa? Surprise tadi, yaitu ayat 9. Jadi saya baca begini. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Maka semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia.
Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh siapa? Roh. Koma. Kita lihat kenapa roh bisa berbuat seperti itu? Sebab apa? Sebab roh bagaimana menyelidiki berapa hal. Berhenti dulu. Oke? Saya kembali lagi sebentar. Bukankah dari awal sudah saya bilang kalau kita murid harus belajar hal-hal yang baru. Maka kalau ada di antara saudara yang baru hari ini mendengar tentang nama Allah ternyata bukan Tuhan kita, ya ini hal yang baru bukan? Jangan lengket di doktrin yang salah. Kita bergerak maju. Katakan amin. Jadi kalau otak saudara belum bisa menerimanya, jangan hati saudara ikut melawan. Memang antara hati dengan otak beda terus. Siapa yang pernah punya kenalan guru? Ya, guru SMP, guru SMA yang ngajar matematika. Menurut saudara, guru yang lulusan sekolah guru tahun 60-an itu harus berubah nggak cara metode mengajar setelah tahun 2000-an ini? Coba berubah tidak? Bayangkan kalau guru itu ngotot nggak mau berubah tetap cara itu, laku nggak ada jadi guru? Nggak ada yang mau. Sudah berubah semua. Sama dengan banyak hal. Maka itu kenapa saya dahului dua hal tadi. Yang pertama, jangan lupa, Roh Kudus statis atau tidak? Ya sudah, dia bergerak. Yang kedua, apa tadi yang kita pelajari? Kalau kita murid harus belajar apa? Hal yang baru. Jadi kalau hari ini saudara dengar penjelasan nama Allah itu bukan Tuhan kita, jangan panik, jalan saja. Kalau saudara masih belum mau berubah, tidak apa-apa. Oke? Itu hak saudara. Saya pun tidak akan memaksa saudara untuk berubah. Tapi sayang, sama seperti guru tadi, metode sudah berubah. Kalau ada guru ilmu alam, dulu namanya ilmu alam, sekarang namanya apa itu? Fisika. Ya, berubah lagi. Metodenya sudah berubah. Pengetahuan kedokteran berubah juga. Pengetahuan arsitektur sudah berubah. Semuanya mengalami perubahan di dunia. Nah, kita kembali. Jadi Roh Kudus fungsinya apa? Ayo lihat ini. Kalau tadi ya ayat 26 Yohanes 14, dia mengajar berapa hal? Kalau satu. Sekarang kita menemukan lagi Roh Kudus bagaimana? Menyelidiki berapa hal? Oke. Roh Kudus engkau jamah kami. Dengarkan ini. Saya akan gabung dua kata ini. Maaf, kalau saudara tidak senang belajar, nggak ngerti teknik, nggak ngerti sains apa saja, maaf, ini agak sulit. Tapi saya akan uraikan pelan-pelan untuk saudara tahu. Saudara lihat pengetahuan manusia berkembang tidak? Coba berkembang tidak? Dari handphone saja, yang dulu fungsinya cuma bisa telepon tok, lalu berkembang bisa SMS. Maka itu kantor pos gak payu saiki. Ayo, siapa masih kirim surat pakai kantor pos? Kuno. Kenapa? Karena sudah berkembang handphone itu. Dari SMS maju lagi. Sekarang bisa kirim gambar. Dari kirim gambar maju lagi. Sekarang telepon bisa kelihatan orangnya. Ya, betul nggak? Coba itu luar biasa. Nah, mungkin itu lebih jelas. Sekarang gabungkan kata mengajar dan kata menyelidiki. Kalau digabungin jadi apa? Apa? Iya, yang keras. Inovasi. Betul. Tapi bukan itu yang saya maksud. Betul. Ada mengajar dan ada menyelidiki, pasti muncul hal yang baru. Betul. Apalagi penciptaan. Betul.
ada yang diciptakan baru. Ayo apa lagi? Mengajar dan menyelidiki.